Oke, baik. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang atau pembahasan soal tentang aturan kosinus, aturan sinus ya, untuk kelas 10. Jadi diketahui segitiga ABC. Kita gambarkan segitiga ABC. Panjang sisi AB 4, sisi AC misalkan 6. Ini kita hilangkan aja si BC ya. Dengan sudut C itu 30 derajat. Dia tanya sin B-nya berapa. Di sini sin A-nya kita hilangkan juga aja ya. Jadi dia tanya berapa sin B-nya. Yang perlu diketahui, ini kan sisi 4 ini kan di depan 30. Dan sin B ini ada di depan si 6 ya. Jadi bisa kita katakan atau kita bisa menggunakan aturan sinus. Jadi sisi per sin sudut di depannya. Berarti sin 30. Si 4 ini berada di depan sudut 30 derajat. Sama dengan 6 per sin B ya. Jadi ini boleh kita kali silang aja. Kita sederhanakan dulu ya. Sin 30 itu setengah. Sama dengan 3 dikali sin B. Kita kali silang. Berarti 2 dikali sin B sama dengan 3 per 2. Berarti sin B sama dengan, kita bagikan 2-nya ke sini, berarti 3 per 4. Apabila ditanya kemudian cos B, cos sudut B nya, kita menggunakan segitiga siku-siku sebagai acuannya ya. Jadi kita gambarkan aja segitiga bantuan siku-siku, dimana sudutnya kita anggap di sini sudut B. Tadi yang diketahui kan sin kan. Sin itu perbandingan sisi depan per sisi miringnya. Jadi kita dapatkan sisi sampingnya. Kita pakai Pitagoras. Akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya. Miring dikurang depan sama dengan 16 dikurang 9 atau sama dengan akar 7. Jadi kalau ditanya cos B nya itu sama dengan samping per miring, sami, sama dengan akar 7 per 4. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke model soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 7. Jadi kita gambarkan dulu ilustrasinya. Ini sembarang aja titik sudutnya ya. ABC, AB 7, BC 5, dan AC 6. Ditanya berapa sin sudut ABAC. Berarti dia tanya sin sudut A ya. Yang ini berapa sinnya? Jadi karena di sini ketiga sisi diketahui, kita mencari dulu nilai sudut si A-nya menggunakan aturan kosinus ya. Karena tiga sisi penggunaan aturan kosinus. Jadi cos A sama dengan penjumlahan kuadrat sisi pengapit sudut. Jadi sudut A ini diapit oleh sisi AB, dan sisi AC. Jadi kita bisa membuat cos A itu sama dengan 7 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang depannya. Berarti dikurang 5 kuadrat dibagi 2 kali 7, 2 kali sisi pengapit sudut. Jadi 49 ditambah 36 dikurang 25 dibagi 42 kali 6. 14 kali 6. 84 sama dengan 49 11 60 ya. 60 per 84. Pas 60 ya, 60 ya. Sederhanakan lagi nih, kita bisa dapatkan cos A nya sama dengan, sama-sama bagi 12. Ini 5, ini 7 ya. Jadi ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 12. Jadi dapat 5, dapat 7. Jadi 5 per 7 ya.
Karena ditanya sinnya, kita bantu lagi penggunaan segitiga. Jadi segitiga siku-siku ya. Jadi selalu intinya kalau udah dapat nilai cosnya atau dapat nilai sinnya, untuk mencari nilai yang lain kita pakai bantu segitiga siku-siku ya. Nah, kita nyatakan lah tadi si cos itu apa? Cos itu samping per miring. Ya. Jadi kalau ditanya cos sin sudut A, berarti kita butuh depannya kan? Sisi depan. Sama dengan akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Berarti sama dengan 49 dikurang 25. Sama dengan akar 24. Atau bisa kita buat akar 24 itu kan 4 kali 6. Itu sama dengan 2 akar 6. Oke. Kita disuruh cari sinnya. Berarti sin A sama dengan depan per miring. Berarti depannya 2 akar 6, miringnya 7 ya. Berarti jawabannya 2 akar 6 per 7. Oke ya, kita lanjut. Ini kita gambarkan dulu segitiganya. A, B, C. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC 6. Ini 6 cm. AB 7. Ini cos B. Dia nanya cos B ini sama dengan 4/5. Dia nanya nilai cos C ini berapa. Sebenarnya kita pakai aturan kosinus bisa ya. Jadi coba kita pakai aturan kosinus. Kita anggap aja ini X. Tapi kalau kita pakai aturan kosinus, kalau Bapak rasa ini lebih lama nanti. Karena jadi persamaan kuadrat deh. Sebaiknya gimana? Kita pakai aturan sinus. Ya. Aturan sinus dengan cara kita cari dulu nilai. Kan sudut B ini berada di depan si 6 ini. Dan si 7 ini depannya sudut C. Jadi ini suatu kondisi yang udah berseberangan ini. Yang kita bisa gunakan pakai aturan sinus. Jadi kita bantulah, kita cari dulu sin si B-nya pakai segitiga. Siku-siku. Yang kita anggap aja B. Berarti cos itu samping per miring. Berarti depannya pakai Pythagoras saja kan. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat diakarkan sama dengan nanti ini 3 dapatnya. Jadi dapatlah nanti sin B nya sama dengan depan per miring 3/5. Kemudian kita masukkan aturan sinusnya ya. Aturan sinus berarti 6 per sin B. Jadi 6 ini di hadapan sudut B, berarti per sin B sama dengan 7 per sin C. Dari sini kita dapatkan dulu sin C nya ya. Berarti 6 per sin B itu 3/5 sama dengan 7 per sin C. Per sin C kita kali silang. 6 dikali sin C sama dengan 7 dikali 3/5. Berarti sin C sama dengan, ini kita kalikan 21/5 dibagi 6. Atau sin C sama dengan 21/30. Atau sama-sama bagi 3. Berarti 7/10. Itu sin C nya ya. Karena disuruh dapat cos C nya, kita buat lagi segitiga. Kita anggap aja ini sudut C nya. Tadi kan sin C yang diketahui. Berarti sin itu depan per miring. Berarti kita bisa dapatkan sampingnya nih. 10 kuadrat dikurang 7 kuadrat akar. Berarti sama dengan 100 dikurang 49. Akar 51 lah ya. Berarti kita bisa dapatkan cos C nya sama dengan sampingnya akar 51/10. Itu ya. Jadi ini bisa aja pakai aturan kosinus. Tapi kalau serasa atau Bapak rasa ini terlalu lama ngerjainnya nanti. Jadi lebih cepat lagi pakai aturan sinus ini ya.
Jadi dalam pemilihan aturan itu tergantung kondisinya mana yang lebih cepat. Nanti kalian akan latihan terus, bakalan tahu nanti mana yang lebih cepat ya. Jawabannya pasti sama. Oke, kita teruskan. Oke. Nilai sin sudut terkecil dari segitiga yang sisinya. Jadi ini ada segitiga. Ini misalkan A, ini B, ini C. Sisinya terserah sih, karena kan nggak dibilangnya juga. Jadi kita buat jadi 6, ini 8, ini 9. Jadi dia nanya sin sudut terkecil. Jadi jelas di sini 3 sisi diketahui ya. Kita pakai aturan sinus nggak bisa. Jadi terlebih dahulu kita mencari aturan kosinus. Ya. Terus makna yang tersirat dalam soal ini, sudut terkecil itu berada di depan sisi yang paling pendek. Jadi yang antara 6, 8, 9 paling kecil kan 6. Berarti yang kita cari itu adalah nilai si sin C ini. Ya, yang nilainya itu tadi paling pendek. Jadi kita cari dulu nilai cos C dulu. Cos C sama dengan penjumlahan sisi pengapit sudut. Ingat ya, si C ini diapit oleh sisi 8 dan 9. Berarti 8 kuadrat tambah 9 kuadrat dikurang 6 kuadrat dibagi 2 kali 8 kali 9. Sama dengan 64 ditambah 81 dikurang 36 per 72 144. Sama dengan 145 dikurang 36 109 per 144. Oke, jadi nilai cos C-nya 109 per 144. Jadi untuk dapatkan sin C-nya, ini angkanya cukup jelek ya, cukup tidak bersahabat lah angkanya. Jadi kita buat nilai cos C itu kan samping pemiring ini 109 per 144. Jadi untuk mendapatkan depannya itu Pitagoras 144 kuadrat dikurang 109 kuadrat. Nanti ini hasilnya berapa? Dicari aja. Terus kemudian untuk mencari nilai sinnya ya depan. Sin C-nya sama dengan depan yang diperoleh dari nilai tadi ini. Dimasukkanlah ke sini. Per sampingnya 144 ya. Oke ya, nanti tinggal dicari aja. Kita lanjut. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 6. A, B, C. AB-nya 6, BC-nya 9, AC-nya 10. Panjang garis tinggi CD adalah, jadi garis tinggi itu yang ini. Oke ya. Jadi sebenarnya pertama-tama untuk mendapatkan garis tinggi ini kita harus mencari dulu berapa sudut yang ini. Sudut A-nya atau sudut B-nya ini terserah ya. Mau cari sudut A atau sudut B-nya terserah. Jadi kita pakai aturan kosinus. Anggap aja cari sudut A. Cos A sama dengan penjumlahan kuadrat sisi pengapit sudut, berarti 6 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 10 sama dengan 36 tambah 100 kurang 81 per 120 sama dengan 8119 55 ya. 55 per 120. Oke, pas ya. Kemudian kita sederhanakan dulu aja. Jadi sama-sama kita bagi 5. 11 per 24. Oke, jadi dapatlah cos A-nya itu. Oke, sekarang kita mau butuh. Ini kan garis tinggi ini kan siku-siku kan. Jadi untuk dapatkan si CD-nya,
Kita butuh depannya nih, depan sudut. Berarti kita butuh pakai sin kan? Depannya. Kita mau depannya, kita mau cari dengan miringnya. Ini segitiganya kita dapat ini. Jadi nilai cos tadi yang di sini kita dapat. Kita tentukan lagi sinnya dulu ya. Kita buat segitiga siku-siku sebagai bahan bantuan. Kita buat sudutnya A. Tadi cos itu kan samping pemiring, berarti sampingnya 11, miringnya 24. Jadi depannya sama dengan, berarti depannya sama dengan 24 kuadrat dikurang 11 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 dikurang 121. Berarti sama dengan 455 ya. Akar itu depannya. Ini nggak perlu kita sederhanakan, biarkan aja. Jadi kita dapat nanti depannya itu akar 455. Jadi kita cari sudut sinnya ya. Sin A nya sama dengan 455 depan per samping per miring. Oke, dapatlah kita sin A nya. Kita masuk ke segitiga yang di sini ya. Nih, sin A sama dengan depan yang kita mau cari CD, depannya CD per miringnya 10. Berarti CD sama dengan kali silang 10 dikali sin A. Berarti sama dengan 10 dikali sin A nya akar 455 per 24. Ini sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. Berarti 5. Ini 12. Berarti jawabannya 5 per 12 akar 455. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Pada segitiga ABC. Ini kita gambarkan dulu segitiganya. A, B, C. Sisi AB 6 cm, sisi AC 7 cm. Sudut A-nya ini 60 derajat. Panjang BC berapa? Jadi untuk dapatkan panjang BC itu kita pakai aturan kosinus nanti ya. Sama luas ABC. Kalau luasnya udah bisa langsung dapat nih. Jadi untuk dapatkan panjang BC kita pakai aturan kosinus. Cos 60 sama dengan penjumlahan kuadrat. Berarti 7 kuadrat tambah 6 kuadrat. Dikurang yang kita mau cari BC kuadrat. Dibagi 2 kali 7 kali 6. Cos 60 setengah ya. Sama dengan 42 tambah 36. Dikurang BC kuadrat per 84. Ini coret 42 kali silang 42 sama dengan 42 tambah 36 kurang BC kuadrat. Ini 42 nya kebetulan habis. Jadi kita masuk ke BC kuadrat situ. BC kuadrat sama dengan sorry. Ada sedikit kesalahannya. Kesalahan hitung ya, bukan 42 tadi. 49. Kali silang. Jadi si 42 nya kita kali ke atas sana ya. Berarti jadi 42 sama dengan 49 kali 36 itu 85. Dikurang BC kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 43. Oke. Berarti BC sama dengan akar 43. Dapatlah BC-nya. Kemudian untuk cari luasnya, luas ABC sama dengan setengah dikali sisi pengapit sudut dikali 7 kali 6 dikali sin sudut yang diapit.
Ini bisa coret, dapat 3. Berarti 21 kali setengah akar 3. Berarti jawabannya 21/2 akar 3 ya. Sentimeter pangkat 2. Oke ya, kita lanjutkan. Oke ya. Ini berhubungan dengan pergerakan dari si kapal. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Jadi ini harus gambarkan dulu ya. Jadi arah target atau arah acuannya itu adalah arah timur, itu sebagai arah pergerakan sudut, atau bisa kita bilang arah X positif. Arah X positif. Dia pelabuhan A menuju pelabuhan B 30 mil dengan arah ini 40 derajat. Ini 40 derajat ya. Jadi kita bisa bilang dia bergerak ke sana. Sudutnya 40 derajat terhadap X positif. Sejauh 30 mil. Oke, sampailah dia pelabuhan si B. Kemudian berputar haluan ke pelabuhan C sejauh 60 derajat dengan arah 160 derajat ya. Dari B. Jadi ukurannya ini acuannya sini. Sebagai acuannya kan sumbu X ini kan. Jadi dia mutar sudutnya dari sini ke sini berarti. Berarti secara nggak langsung gambar gini. Ini 160 derajat. Dapatlah dia pelabuhan si C di sini. Sejauh tadi 60 mil. Kemudian jarak antara ini ke sini dia tanya berapa. Jadi intinya, coba kita gambarkan lagi segitiganya ya. Jadi segitiganya kan gini tuh. Ini si B, ini si C, ini si A. Sekarang kita dapatlah ini 30, ini 60. Yang kita butuh untuk dapatkan si C itu adalah sudut B ini. Sudut yang di pertengahan ini ya. Gimana nyarinya? Jadi kalau ini kita potong tadi, kita potong 2. Ini kita bagi, kita potong. Inilah dia kita potong. Tadi sudut ini kan udah ada tadi. Ini kan 40 derajat. Ini 40 derajat juga ya. Kan itu konsepnya adalah berseberangan dalam. Kemudian ini 160. Yang ini. Karena ini berpelurus, berarti ini 20 derajat sisanya ya. Karena berpelurus garis lurus itu totalnya adalah 180. Jadi dari sini ke sini 20. Jadi kalau ditanya berapa total sudut yang si B ini, 20 tambah 40. Berarti 60 derajat. Oke. Tinggal kita gunakan aja aturan kosinus. Berarti cos 60 sama dengan 30 derajat tambah 60 derajat dikurang yang kita mau dapatkan AC kuadrat dibagi 2 kali 30 kali 60. Cos 60 setengah sama dengan 30 kuadrat itu 900 tambah 60 kuadrat itu 3600 dikurang AC kuadrat dibagi 2 kali 1800 ya. Yang ini ya 1800. Coretnya duanya. Baru kali silang. Berarti 1800 sama dengan tambahkan 900 tambah 3600 itu 4500 dikurang AC kuadrat. Pindahkan AC-nya ke kiri jadi positif sama dengan 4500 dikurang 1800 sama dengan 2700. Jadi AC itu sama dengan akar 2700 atau kita bisa buat 900 kali 3 akar sama dengan 30 akar 3 mil.
Oke ya. Coba tolong ini dipahami lagi lah. Kita lanjut. Keliling segi 6 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 6 cm adalah. Jadi di sini ada lingkaran. Ada lingkaran. Di dalam lingkaran tuh dibuat segi 6. Ini nggak usah bagus-bagus sekali, nggak apa-apa lah ya. Dibuat segi 6. Oke. Terus jari-jari lingkaran luar itu 6 cm. Ini berarti 6 cm. Ini semua sama ya, karena jari-jari. Coba perhatikan ya, segi 6 ini kan beraturan kan. Jadi satu lingkaran tuh total sudutnya kan 360. Satu lingkaran total sudutnya 360. Jadi untuk satu segitiga ini segitiga yang sama ya. Ada 6 segitiga sama ini. Jadi berapa sudut satu ini? Jadi sudutnya yang ini itu adalah 360 derajat kan, satu lingkaran dibagi 6. Jadi dia bakalan sama 60 derajat semuanya. Jadi kita bisa bantu dengan kita mengeluarkan satu segitiganya aja ya. Nah ini dengan sudut 60 derajat dan jari-jarinya itu 6. Kan sama ya. Jadi untuk mencari kelilingnya kita bakalan menjumlahkan sini kan. Samping-sampingnya itu sebanyak 6. Jadi kita cuma butuh satu aja perwakilannya, yaitu adalah ini. Ini dengan kita mencari menggunakan aturan kosinus. Berarti cos 60 sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang, anggap ini X kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 6. Cos 60 setengah sama dengan 36 tambah 36 dikurang X kuadrat per 2 kali 36. Ini coret kali silang. Jadi 1 kali 36 36 ya, sama dengan 72 kurang X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 72 dikurang 36. 36 ya, berarti X sama dengan akar 36 dari 6. Berarti X sama dengan 6 juga. Jadi keliling segi 6 ini kelilingnya sama dengan 6 kali X, atau sama dengan 6 kali 6, yaitu 36 cm ya. Oke, bisa dipahami ya. Soal yang hampir sama dengan soal nomor 8. Ini segi 12 beraturan. Jadi ada lingkaran. Ini nggak usah terlalu detail kali ya. Jadi dia ada merupakan segi 12. Oke ya, jadi ini salah satunya aja kita ambil. Jadi hampir sama seperti tadi. Jadi satu lingkaran ini akan kita bagi dengan 12. Jadi sudut yang ini sama dengan 360 kita bagi dengan 12. Kalau tadi kan segi 6 kita bagi 6. Ini kita bagi 12 ya. Jadi besarnya adalah 30 derajat. Kita ambil cuplikan dari segitiganya. Ini 30 derajat. Jadi ini 12. Tadi rusuknya panjangnya 6 ya. Berarti ini 8. Berarti untuk mencari sisi ininya kita pakai sama seperti tadi aturan kosinus. Berarti cos 30 sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang X kuadrat dibagi 2 kali 8 kali 8 ya. Sebenarnya rumus ini bisa aja sih kita langsung dapatkan X kuadratnya. Tapi biar nggak terlalu banyak rumus yang kalian gunakan, ikutin aja satu rumus saja ya, seperti ini ya.
Cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan 64 tambah 64 kurang X kuadrat dibagi 2 kali 64. Ini coret. Kali silang sin 4 nya berarti 64 akar 3 sama dengan 128 kurang X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 128 dikurang 64 akar 3. Berarti X sama dengan akar 128 dikurang 64 akar 3. Oke. Untuk menyederhanakan pemfaktorannya, kalian bisa sederhanakan memfaktorkan 64 nya ke depan ya. Karena akar 64 bisa keluar. Akar 64 kan 8. Nah, jadi 128 ini kita bagi 64 dapat 2 kurang, ini kurang 64 akar 3 bagi 64 itu akar 3. Jadi akar 64 ini keluar ke depan menjadi 8. Akar 2 dikurang akar 3. Setelah dapat X-nya, kita tinggal disuruh mencari luasnya. Berarti di sini luas segi 12. Segi 12 sama dengan ada 12. Oh, sebentar. Sebelum kita mencari segi 12-nya, kita cari dulu luas satu bijinya ya, satu buahnya. Jadi ini luasnya sama dengan setengah dikali 8 dikali 8 dikali, oh sorry, tapi sebenarnya pada dasarnya tadi nih soal ini kita nggak butuh X nya nih. Tadi aku pikir kita mau cari keliling juga. Tuh soal ini cuma mencari luas. Jadi cuma setengah dikali 8 dikali 8 dikali sin sudut yang diapitnya, sin 30. Berarti sama dengan setengah dikali 64 dikali setengah lagi. Atau 16 ya. 16 cm kuadrat. Satu buahnya. Jadi kalau luas semuanya, luas segi 12 sama dengan 12 dikali luas segitiga yang satu ini ya. Jadi 12 kali 16 sama dengan 192 cm pangkat 2. Jadi ini yang tadi ini 8 dikali akar 2 dikurang akar 3 ini untuk mencari nilai X nya aja ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Diberikan segitiga ABC. Jadi kita gambarkan dulu segitiga ABC. AD tegak lurus dengan BC. Jadi di sini ada tegak lurus AD. Sedemikian sehingga DC-nya 2, BD-nya 3. Sudut BAC yang ini BAC ya, itu 45 derajat. Maka luas segitiga ABC berapa? Sepertinya dia ada sedikit kesalahan ini ya. Sebentar Bapak cek dulu ya. Oke ya, mungkin ini bukan sudut apa itu nih, bukan sudut BAC. Jadi kita ganti nih, kita koreksi jadi sudut ABC. Jadi ABC ya, sudut B nya berarti itu 45 derajat. Jadi dalam kondisi ini kita pakai kita tentukan dulu tingginya, tinggi si AD nih. Kita bisa aja menggunakan pakai tangen ya, karena ini kan depannya nih, ini sampingnya, depan siku-siku miring, berarti si AB nya kan miring. Kita bisa menggunakan tangen untuk dapatkan depannya. Tangen 45 derajat sama dengan depannya AD per BD. Tangen 45 1, AD nya yang kita mau cari per BD.
per BD. Berarti kita bisa dapatkan nanti ini kali silang aja ya. Berarti AD sama dengan BD. Tadi BD kan 3 cm ya. Berarti AD-nya sama dengan 3 cm. Karena di sini udah merupakan tingginya, jadi ini bisa kita buat sebagai garis tinggi karena tegak lurus. Dan ini merupakan alas. Jadi luasannya langsung aja. Luas ABC sama dengan setengah dikali alas kali tinggi ya. Berarti setengah dikali alasnya. Alasnya dari B ke C, 3 tambah 2 5. Tingginya AD 3. Berarti luasnya bisa kita nyatakan 15 per 2 ya, cm pangkat 2. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB. Jadi sini ada segitiga ABC. Jadi di depan sisi A ini itu adalah di depan sudut A ini adalah sisi A kecil. Depan sudut B ini adalah B kecil. Dimana nanti A tambah B nya itu sama dengan 6 cm. Atau bisa kita bilang A sama dengan 6 dikurang B ya. Kemudian dikasih tahu sudut A nya 30 derajat. Dikasih tahu sudut B nya 45 derajat. Jadi di sini kita bisa melakukan perbandingan menggunakan aturan sinus ya. Kenapa aturan sinus? Karena sisi di depan sudutnya yang kita mau cari atau yang diketahui. Kita bandingkan langsung aja. Sisi A itu berada di depan sin sudut 30 derajat, berarti sin 30. Kemudian sisi B berada di depan sin 45, sudut 45 derajat. Kita masukkan nilainya. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2. Kita substitusikan si A nya. Si A nya menjadi yang ini ya, 6 dikurang B. Ini setengahnya boleh coret. Ini jadi 1 kan. Berarti 6 kurang B aja, sama dengan B per akar 2. Kita kali silang akar 2 nya. Berarti 6 akar 2 dikurang akar 2B sama dengan B. Kita kelompokkan ini satu bagian, yang B nya jadi 1. Kesini aja yang B nya. Berarti 6 akar 2 sama dengan, ini jangan pernah kalian kurangi ya, sin 6 akar 2 dengan akar 2 itu. Jadi yang B dengan B digabungkan. Kemudian kita faktorkan B nya, kita keluarkan. Ini jadi 1 tambah akar 2. Jadi kita mau cari B nya nih kan, 1 tambah akar 2 jadi bagi. Jadi B sama dengan 6 akar 2 per 1 tambah akar 2. Kita kali sekawan. Sekawannya kurang ya. Berarti sama dengan 6 akar 2 buka kurung 1 kurang akar 2 per 1 dikurang 2. Sama dengan 6 akar 2 1 dikurang akar 2 dibagi min 1 ya. Jadi minus 6 akar 2. Minusnya kita naik ke atas ya. Jadi minus 6 akar 2 1 dikurang akar 2. Oke, kali dalam minusnya. Si minusnya aja kali ke dalam. Jadi 6 akar 2 buka kurung min 1. Ini kali ke dalam sini juga, ditambah akar 2. Berarti bisa kita anggap 6 akar 2 buka kurung akar 2 dikurang 1. Jadi itulah nilai si B nya ya. Dia nanya tadi sepanjang sisi B nya. Oke ya. Jadi itu adalah sekilas tentang contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih materi aturan sinus dan kosinus ya.
Yang penting intinya harus banyak latihan untuk mempertajam ketelitian kalian, dan cara mengerjakan soalnya coba diulang-ulangi lah. Kalau misalnya nggak paham diulangi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan sewaktu pelajaran atau sewaktu Bapak free ya. Oke ya, sekian dari video Bapak ya. Nanti coba dipelajari ya. Thank you ya.